Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadla Rizky Idris dari kelas 10 IPA 2 Manice Padang Pariaman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teks observasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian teks observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Dalam penyusunannya, teks ini memaparkan fakta-fakta jelas dan terperinci. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks observasi terbagi menjadi empat, yaitu 1. Berdasarkan fakta. Teks observasi tidak boleh ditambahkan dengan informasi lain selain informasi yang kita amati. Kedua, yaitu bersifat objektif. Artinya, hal-hal informasi yang kita tulis harus sesuai dengan yang kita amati, yang kita dengar, dan pengamatan lainnya. Yang ketiga, yaitu memiliki kalimat definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna. Contoh, singa adalah hewan karnivora. Insan Cendekia merupakan madrasah akademik di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu memiliki kalimat deskripsi. Kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat benda yang dideskripsikan yaitu diantaranya berupa ukuran atau besar kecil atau tinggi rendah, kedua warna, ketiga rasa atau sifat-sifat fisik lainnya dan ciri-ciri lainnya. Contoh, harimau memiliki ekor yang panjang, berguna untuk menjaga keseimbangannya ketika berlari mengejar mangsa. Contoh kedua yaitu bayi kanguru ketika dilahirkan panjangnya hanya sekitar 1 inci. Yang ketiga, tentang fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya: 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang keempat yaitu struktur laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur. Di antaranya 1. Klasifikasi umum, yaitu memiliki kalimat definisi, memberikan penjelasan ditandai dengan adanya kopulase seperti yakni, yaitu, adalah, merupakan. Dan apabila dibalik tidak merubah makna dengan rumus X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu terdapat isi rincian seperti ciri-ciri, bentuk ukuran, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu yang kelima, ciri kebahasaan. Yang A, kata dan frasa verba serta nomina. Frasa kerja adalah
dua gabungan kata yang menjadi satu makna saja. Contoh, lari sore, makan soto, frasa kerja dalam kalimat sebagai predikat. Frasa benda adalah dua gabungan kata yang menjadi satu makna benda. Contoh, meja belajar, pintu kamar. Yang B yaitu afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Bentuk afiksasi yaitu 1. Prefix atau awalan. Contoh, di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, dan sebagainya. Yang kedua yaitu infix atau sisipan atau di tengah. Contoh, l, m, me, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu semulfix atau peleburan. Contoh, kopi menjadi ngopi dan sapu menjadi nyapu. Yang keempat yaitu konfiks, awalan akhiran. Contoh, ke dengan an, per dengan an, ber dengan an. Yang kelima yaitu sufiks atau akhiran. Contoh, an, kan, i, masuk, kan, dan sudah, i. Yang C yaitu kalimat definitif. Kalimat yang menjelaskan definisi sesuatu dalam teks LHO sering dijumpai. Contoh, De Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Baru, Jawa Timur. Yang D, kalimat deskriptif. Kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Contoh, tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Yang E, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur verba utama atau predikat. Contoh, ibu menyapu. Ibu sebagai subjek dan menyapu sebagai predikat. Contoh kedua yaitu ayah mencangkul kebun tadi siang. Ayah sebagai subjek, mencangkul sebagai predikat, kebun sebagai objek, tadi siang merupakan keterangan. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur dan dua verba utama atau lebih. Contoh, ibu menyapu dan ayah mencangkul. Ibu sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, ayah sebagai subjek dan mencangkul sebagai predikat. Jenis kalimat kompleks. 1. Kalimat kompleks setara. Kalimat ini memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat, yang digabungkan melalui konjungsi koordinatif, yaitu dan, serta, sedangkan, padahal, tetapi, dan lain-lain. Contoh klausa 1. Kakak bertanding sepak bola. Klausa 2. Adik menonton di pinggir lapangan. Gabungannya yaitu kakak bertanding sepak bola sementara adik menonton di pinggir lapangan. Yang kedua, kalimat kompleks bertingkat. Memiliki klausa ganda yang tidak sama. Kalimat bertingkat memiliki klausa atasan dan klausa bawahan, ditandai dengan konjungsi
subordinatif, yaitu agar, jika, ketika, sejak, setara, seandainya, karena, sehingga, seperti, meskipun, dan lain-lain. Contoh, klausa 1. Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Klausa 2, rumahnya jauh. Gabungannya yaitu Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. 3. Kalimat kompleks campuran. Kalimat yang memiliki dua konjungsi yang berbeda, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Contoh, Raffi bermain bola dan Adet bermain basket ketika hujan turun. 4. Kalimat kompleks rapatan, yaitu kalimat yang merapatkan dua unsur yang sama. Contoh, klausa 1. Zaki menghadiri pameran seni tersebut. Klausa 2. Mizan menghadiri pameran seni tersebut. Gabungannya, Zaki dan Mizan menghadiri pameran seni tersebut. Jadi, itulah pembahasan tentang teks hasil observasi. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.